Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, per- Perkenalkan, saya Aditya Rabani. Saya lahir serta besar di kota Balikpapan, sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Kalimantan. Untuk jenjang pendidikan, saya bersekolah dasar di salah satu sekolah dasar negeri di kota Balikpapan. Kemudian untuk jenjang SMP, saya bersekolah di SMP Muhammadiyah 3 Kota Balikpapan. Kemudian di jenjang SMA, saya bersekolah di SMA Nusantara Kota Balikpapan. Kemudian untuk pengalaman berorganisasi, semasa SMP saya sempat mengikuti Ikatan Pelajar Muhammadiyah serta organisasi kepanduan Muhammadiyah Hizbul Waton. Dan semasa SMA saya juga sempat mengikuti organisasi kepelajaran, yaitu PII atau Pelajar Islam Indonesia. Dan untuk sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri di Sulawesi Barat, yaitu Universitas Sulawesi Barat. Di sana saya mengambil jurusan teknik sipil. Ya, baik. Sekarang saya akan mereview materi kewirausahaan. Pertama, materi tentang konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Wirausaha, wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, serta berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Berarti seorang wirausahaan bisa dibilang adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat atau melakukan sesuatu. Konsep dasar kewirausahaan adalah dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, kita ditantang bukan hanya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, melainkan juga harus mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru. Membuka dan memperluas lapangan kerja baru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mendukung adanya pendidikan kewirausahaan yang dapat membantu menangani masalah penciptaan lapangan kerja baru. Pembangunan Indonesia akan lebih mantap bila ditunjang oleh adanya para wirausahawan yang ulet dan tangguh. Karena kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan lapangan kerja baru. Pemerintah Indonesia untuk sementara waktu belum mampu menggarap semua aspek pembangunan karena membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar. Personalianya, sarana, prasarananya, dan pengawasannya. Jadi, para wirausaha merupakan potensi penunjang pembangunan yang sangat baik untuk bangsa maupun negara. Adapun kegiatan yang bersifat kewirausahaan, yaitu adalah menghasilkan sebuah produk baru dengan cara yang baru pula. Kemudian menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru. Kemudian mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. Mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif, serta mendorong perilaku eksperimen. Adapun prinsip kewirausahaan, yaitu harus optimis, ambisius, dapat membaca peluang pasar, sabar, jangan putus asa, jangan takut gagal,
Karena kegagalan pertama dan kedua itu adalah biasa. Anggaplah kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Ya, jadi kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penerapan green and blue economy untuk pengembangan kewirausahaan. Dan untuk definisinya sendiri, green economy merupakan perekonomian yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Green economy berdasarkan pada pengetahuan ecological economics yang membahas tentang ketergantungan manusia secara ekonomis terhadap ekosistem alam dan akibat dari efek aktivitas ekonomi manusia terhadap climate change dan global warming. Model ekonomi hijau sendiri berperan untuk menggantikan model ekonomi hitam yang boros konsumsi bahan bakar fosil, batu bara, serta gas alam. Kemudian definisi dari blue economy adalah ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan perekonomian di lautan biru yang luas yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, segala sumber daya lautan bisa tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Lebih lanjut disebutkan kalau ekonomi biru meliputi banyak kegiatan, termasuk perikanan, pariwisata, transportasi, maritim, energi terbarukan, dan limbah dan penanganan limbah. Adapun jenis usaha ramah lingkungan, di antara lain adalah pemanfaatan limbah botol sebagai souvenir, pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan baku briket arang, bisnis tanaman hidroponik, pembuatan pupuk organik, ya, masuk ke materi ketiga, yaitu materi tentang tata kelola dan etika dalam bisnis. Berbicara masalah tata kelola bisnis akan selalu berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Terkait dengan hal tersebut, etika bisnis dengan keberadaan undang-undang tentang kewirausahaan nasional yang disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha. Etika bisnis sendiri adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Definisi etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kemudian prinsip kejujuran.
Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang ditujukan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam kerja intern dalam suatu perusahaan. Nilai-nilai etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapatkan keuntungan. Ini jelas keliru. Sesungguhnya, kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berbisnis. Bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Kemudian keadilan. Perlakuan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar, serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapat keuntungan yang lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil untung yang merugikan konsumen. Kemudian rendah hati. Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan, misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada akhirnya konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk atau jasa. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna pada kenyataannya justru seringkali terbukti buruk. Kemudian yang terakhir adalah simpatik. Kelola emosi, tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien atau konsumen Anda, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis Anda, seperti karyawan, serta sekretaris, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah, jika etika kita kurang baik, maka orang lain akan menilai Anda secara negatif. Kemudian jika dalam hal sehari-hari kita sudah terbiasa menerapkan etika yang baik, maka kita akan terbiasa atau terbawa hingga bekerja. Selanjutnya, etika bisnis merupakan etika profesi yang mempunyai banyak kaitan dengan kegiatan bisnis. Sebagai saran, etika bisnis harus kita pertahankan dengan baik agar kita tidak kehilangan klien. Budayakan etika yang baik tidak hanya dalam berbisnis, namun dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan harus lebih meningkatkan lagi etika bisnisnya, baik dari atasan maupun bawahannya. Ya, baik. Mungkin hanya itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.